Hai guys, it's me Raihan Dwiki. Video ini adalah lanjutan dari part sebelumnya. Jadi, kalau kalian nonton video ini, pastikan kalian sudah nonton video part sebelumnya ya. Atau kalian bisa klik icon i yang ada di pojok kanan atas screen kalian. Oke, jadi di video kali ini aku akan jelasin gimana sih caranya bisa rekonsiliasi fiskal dan bagaimana input rekonsiliasi fiskal tersebut ke dalam lampiran ISPT PPh Badan Rupiah 2010. Keep stay tune ya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah rekonsiliasi fiskal terlebih dahulu. Sebenarnya rekonsiliasi fiskal itu sama nggak sih kayak koreksi fiskal? Ternyata guys, kedua hal tersebut merupakan serangkaian, di mana koreksi fiskal merupakan bagian dari rekonsiliasi fiskal. Kalau rekonsiliasi fiskal itu, kita melakukan pembenaran setiap beban atau biaya dan penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Setelah selesai melakukan rekonsiliasi fiskal, kita melakukan koreksi fiskal. Terdapat dua bagian di dalamnya, yaitu penghasilan dan biaya atau beban, di mana setiap kita koreksi positif akan menambah penghasilan komersil atau laba pajak dan mengurangi biaya. Sedangkan koreksi negatif justru kebalikannya, yaitu mengurangi pendapatan atau laba fiskal dan menambah biaya. Untuk lebih jelasnya, aku udah buat note di description box ya, jadi kalian bisa akses di sana. Karena yang pertama kali dilakukan adalah rekonsiliasi fiskal, langsung aja yuk kita mulai. Nah, di sini terdapat laporan keuangan komersil PT MNF Pesona Indonesia, dan di bawahnya terdapat data tambahan, di mana kita melakukan pembenaran atas beban atau biaya dan penghasilan yang boleh diakui secara pajak. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa buka pasal 4, pasal 6, dan pasal 9 UU PPh, dan ketentuan pendukungnya yang berlaku. Rekonsiliasi fiskal yang terdiri dari komersil perusahaan, kemudian ada koreksinya positif atau negatif, kemudian di sebelah kanan ada fiskal, kemudian di sini kategorinya yang nanti akan dimasukkan ke dalam ISPT PPh Badan Rupiah 2010-nya, kemudian di sebelah kanannya lagi ada pasal yang mengatur atau ketentuan yang terkait, dan sebelahnya lagi ada keterangan kenapa koreksi positif atau koreksi negatif. Kita mulai aja dari data yang pertama, yaitu penghitungan terus menggunakan mekanisme pencadangan. Sedangkan selama tahun 2018 terdapat retur penjualan sebesar 180 juta atas barang yang rusak dan diklaim oleh pelanggan. Di sini berarti retur penjualan yang terrealisasi di tahun 2018 hanya sebesar 180 juta. Padahal di komersil perusahaan laporan keuangan mengatakan retur penjualan sebesar 271 juta. Nah, di sini terdapat selisih yaitu sebesar 91 juta. Selisihnya ini dimasukkan ke koreksi positif ya. Koreksi positif karena atas selisih sebesar 91 jutanya adalah merupakan laba keuntungan bagi perusahaan. Dan untuk realisasinya dimasukkan ke fiskal. Yang kedua adalah diskon penjualan di mana perusahaan menggunakan metode pencadangan. Namun di sini yang terrealisasi pada tahun 2018 sebesar 230.904.000. Nah, kita lihat di sini dalam laporan keuangan perusahaan untuk diskon penjualan di sini hanya sebesar 103.101.000. Maka di sini tentu kita koreksi negatif karena pendapatan perusahaan berkurang. Dan di fiskalnya kita tulis yang terrealisasinya sebesar 230.904.000. Data yang ketiga yaitu data tentang persediaan, di mana perusahaan menggunakan metode Comwheel dengan tabel perbandingan antara harga pasar dan harga perolehan sebagai berikut, di mana deskripsinya terdapat persediaan awal dan persediaan akhir berdasarkan harga pasar dan harga perolehan. Nah, di sini dalam rekonsiliasi fiskal kita hanya menggunakan harga perolehan ya berdasarkan pasal 10 ayat 6 UU PPh. Maka atas selisih ini kita langsung koreksi ke negatif, baik untuk persediaan awal dan untuk persediaan akhir. Persediaan awal barang di sini sebesar 1.141 juta dan untuk persediaan akhir sebesar 750 juta. Nah, di sini harga perolehannya kita isi di fiskal ya. Dan yang keempat, dalam biaya pembelian sebagian besar barang dagangan diimpor dari luar negeri. Untuk hal ini kita tidak perlu mengkoreksinya. Selanjutnya yaitu data yang kelima. Data yang kelima adalah biaya gaji dan tunjangan. Terdapat pengeluaran PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 29.500.000, lembur sebesar 80.310.000, dan tunjangan makan siang sebesar 34 juta, dan bonus yang dicadangkan sebesar 120 juta. Nah, di sini yang dikoreksi adalah yang pengeluaran PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan, karena PPh itu tidak boleh dibebankan atau dijadikan biaya oleh perusahaan. Dan yang terakhir di sini adalah bonus yang dicadangkan sebesar 120 juta ini harus dikoreksi karena berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf C dikatakan bahwa setiap pembentukan
atau pememukan dana. Untuk bonus yang dicadangkan tidak termasuk dalam pengecualian ayat ini. Kemudian untuk tunjangan makan siang di sini diasumsikan bahwa tunjangan makan siang ini diperuntukkan untuk seluruh karyawan yang ada dan disediakan oleh kantor. Maka kita langsung aja koreksi di sini. Koreksi positif sebesar 149.500.000 di sini merupakan hasil penjumlahan dari biaya perusahaan untuk PPh dan untuk cadangan bonus. Kemudian di sini tinggal dikurangi aja komersil perusahaan, dikurangi dengan koreksi positif dan ditambah koreksi negatif, kemudian sudah ada rumusnya, sehingga di fiskal yang diisi di sini adalah sebesar Rp1.045.500.000. Dalam data yang keenam, di sini biaya transport dan perjalanan dinas terdapat pembelian tiket, uang saku sebesar 161 juta untuk perjalanan keluarga pimpinan kelompok. Di sini berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf B itu tidak boleh dibiayakan karena ini untuk kepentingan pribadi. Jelas di sini kita koreksi positif sebesar 161 juta. Data yang ketujuh adalah biaya sewa. Terdiri dari sewa kendaraan operasional untuk 3 tahun mulai dari tahun 2018 sebesar 72 juta, sewa komputer 30 juta, dan sisanya adalah sewa mes buat karyawan. Nah, di sini yang pertama adalah sewa kendaraan operasional ini sudah dibebankan oleh perusahaan ini sebanyak 3 tahun, sedangkan kita di sini hanya boleh yang tahun 2018 saja. Jadi 72 jutanya ini kita bagi dulu 3, yaitu 24 juta dikurangi 72 juta, yaitu 48 juta. 48 juta ditambah dengan sisa sewa mes buat karyawan ini sebesar 142.500, sehingga untuk hasilnya kita masukkan ke koreksi positif sebesar 190.500. Nah, di sini sudah diatur dalam pasal 9 ayat 1 huruf P. Data yang ke-8 adalah biaya perawatan dan perbaikan. Terdiri dari biaya perbaikan kendaraan sedan kantor sebesar 3 juta per bulan dimulai dari bulan Juni 2018. Biaya kebersihan sebesar 400.000 per bulan dan sisanya adalah biaya pemeliharaan mes dan rumah pimpinan. Di sini yang kita koreksi adalah biaya perawatan untuk kendaraan sedan kantor yang sebesar 3 juta per bulan ini, yaitu yang dimulai sejak bulan Mei, dan sisanya untuk mes dan rumah pimpinan karena mes dan rumah pimpinan ini merupakan natural. Nah, pertama-tama di sini udah aku buat penghitungan untuk kendaraan sedanan tadi, yaitu 3 juta per bulan dikali dengan 5 dari bulan Juni, yaitu hingga 7 bulan dikalikan hingga hasilnya adalah 21 juta. Kemudian untuk mengurangi biaya kebersihan tadi, karena biaya kebersihan itu boleh dijadikan biaya, kita keluarkan dulu biaya kebersihan tadi, yaitu di sini biaya kebersihan yang sebesar 400.000 per bulan dikali dengan 12, yaitu hasilnya 4.800.000. Kemudian setelah itu langsung kita totalin aja, masuk ke dalam koreksi fiskal positif sebesar 42.450.000. Di sini biaya sedan kantor yang tadi telah dibebankan sebesar 50% dan ditambah dengan 31.950.000. Data yang ke-9 di sini biaya iklan dan promosi yang dibuatkan daftar nominatif hanya sebesar 290 juta. Di sini biaya iklan dan promosi yang boleh dijadikan biaya yaitu yang ada daftar nominatifnya saja. Sedangkan di sini daftar nominatif yang ada di data tambahan hanya ada 290 juta, sedangkan di laba komersilnya untuk biaya iklan dan promosi sebesar 300 juta. Nah, di sini berarti terjadi selisih sebesar 10 juta yang harus kita koreksi positif sebesar 10 juta. Untuk aturan daftar nominatif diatur dalam PMK nomor 10, PMK 03 2009 dan PMK 02, PMK 03 2010. Data yang ke-10 adalah biaya pajak dan retribusi. Di dalamnya terdapat pengeluaran untuk PBB mes sebesar 450.000, PBB pabrik dan kantor sebesar 25.903.000, SKP KB PPh Badan sebesar 18.900.400, dan STP denda PPh pasal 25 sebesar 1.640.000. Nah, di sini yang kita koreksi adalah pertama yaitu PBB mes sebesar 450.000, kemudian untuk SKP KB PPh Badannya sebesar 18.400.000. Nah, untuk SKP PPh Badan ini kita pertama-tama harus mengeluarkan dulu dendanya karena di sini dalam SKP KB PPh Badan ini termasuk sanksi sebesar 25%. Jadi di sini 18.900.400-nya kita kali dengan 25 bagi 125. Kemudian ditambahkan dengan 1.640 yang merupakan STP PPh pasal 25 yang tidak boleh dibebankan. Kemudian untuk PBB mes sebesar 450.000. Kita koreksi positif sebesar 5.870.080 rupiah. Ini adalah biaya listrik dan telepon, di mana biaya telekomunikasi pasca bayar direksi sebesar 18 juta
252.000 untuk direksi, telepon kantor sebesar 25.980.000, dan sisanya tidak terdapat bukti pembayaran. Kita langsung koreksi aja di sini, yaitu terdapat biaya telekomunikasi pasca bayar untuk direksi, di mana apabila telekomunikasi untuk direksi dibebankan hanya sebesar 50% saja. Kemudian kita harus mencari tahu berapa sisanya yang tidak terdapat bukti pembayaran. Caranya adalah gampang banget, kalian tinggal kurangin komersilnya dengan biaya pasca bayarnya direksi, kemudian dikurangi dengan telepon kantor, yaitu ketemu hasilnya 13.518.000. Nah, kemudian setelah itu kita langsung di sini koreksi positif aja sebesar 11.518.000-nya tadi ditambah dengan 18.252.000-nya ini yang pasca bayar direksi dibagi 2 atau dikali dengan 50% sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu boleh dibiayakan setengahnya saja. Data yang ke-12 adalah dalam biaya lainnya termasuk pengeluaran untuk sumbangan untuk kebakaran di Tambora sebesar 25 juta, biaya penelitian dan pengembangan riset di Aceh sebesar 45 juta, serta pengeluaran lain yang tidak terdapat bukti pendukung sebesar 22 juta. Nah, jadi di sini yang kita koreksi pertama adalah sumbangan untuk kebakaran di Tambora. Karena yang boleh dijadikan biaya ini berdasarkan PP 93 tahun 2010, sumbangan yang boleh dikurangkan dari bruto adalah sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional dan disampaikan ke Badan Penanggulangan Bencana. Sehingga 25 jutanya ini harus kita koreksi. Dan pengeluaran lain yang tidak terdapat bukti pendukung sebanyak 22 juta. Jadi jumlahnya tinggal dijumlahkan. Ya. Kemudian di sini kita koreksi positif sebesar 47 juta. Kemudian, perusahaan juga memperoleh penghasilan dari luar usaha dan mencatat di pembukuan berupa yang pertama, penghasilan bruto bunga deposito dan tabungan dari Bank Mandiri sebesar 120 juta neto. 2. Penghasilan dividen sebesar 650 juta. Dan yang ketiga adalah laba selisih kurs sudah sesuai dengan ketentuan akuntansi. Nah, di sini yang boleh diakui sebagai penghasil dari luar usaha menurut pajak hanya boleh yang angka ketiga, yaitu laba kurs yang sudah sesuai dengan ketentuan akuntansi. Untuk angka 1 dan 2 di sini bukan merupakan penghasilan. Untuk angka 1 di sini merupakan objek penghasilan yang sifatnya final, yaitu bunga deposito. Sedangkan untuk angka yang kedua di sini merupakan penghasilan yang non-objek, yaitu dia memiliki hubungan istimewa karena diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf F, penyertaan dividen paling rendah 25%. Lebih dari 25% berarti dia memiliki hubungan istimewa. Maka penghasilan dividen ini sebesar 650 jutanya harus kita koreksi. Wajib kita masukin ke rekonsiliasinya, yaitu di sini untuk penghasilan bunga deposito sebesar 120 jutanya dikoreksi di negatif. Kemudian untuk dividen dari Thailandnya kita masukkan ke negatif juga sebanyak 650 juta. Kemudian selain itu perusahaan juga memperoleh biaya dari luar usaha berupa biaya bunga pinjaman sebesar 2.550 juta, di mana terdapat informasi bahwa rata-rata pinjaman per bulannya selama tahun 2018 sebesar 2.450 juta, serta rata-rata dana per bulan yang ditempatkan dalam deposito sebesar 3.125 juta. Jadi di sini kita langsung koreksi aja. Pertama-tama yaitu kita cari tahu dulu berapa bunga rata-rata pinjamannya. Caranya adalah dengan membagi antara 3.125 jutanya dengan 28.450 juta dikali dengan komersil sebesar 2.550 juta, sehingga hasilnya adalah 280 juta 96.691 rupiah. Nah, kita udah selesai semua mengoreksinya dari mulai penghasilan, biaya, hingga penghasilan atau biaya lainnya. Nah, sekarang kita udah mengetahui nih penjualan bersihnya, laba bruto usaha, kemudian laba neto usaha, hingga laba bersih dari PT MNF Pesona Indonesia itu sendiri. Nah, sekarang kita masukkan rekonsiliasi yang udah kita buat ini ke dalam lampiran ISPT PPh Badan Rupiah 2010-nya yuk. Untuk mengisi koreksi yang telah kita buat tadi sebelumnya, kita ke menu SPT PPh, kemudian pilih lampiran dan pilih formulir 1771 Romawi 1, yaitu penghitungan penghasilan neto fiskal. Kita klik aja hingga muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada muncul penghasilan neto komersil dalam negeri, kemudian ada penghasilan neto komersil luar negeri, jumlah penghasilan neto komersil, penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak. Kemudian di sini ada koreksi positif dan di sini ada koreksi negatif. Kemudian kita kategorikan dulu yang sudah kita buat sebelumnya ke dalam apakah dia 5A atau seterusnya atau 6D dan seterusnya.
Yuk langsung aja kita kategorikan. Untuk kategori pertama di sini yaitu retur penjualan yang dikoreksi positif, itu dikategorikan sebagai 5L. Bisa lihat di sebelah kiri layar kalian, 5L itu adalah penyesuaian fiskal positif lainnya. Kemudian itu ada koreksi negatif sebesar 127.803.000 yang dikategorikan sebagai 6D. 6D itu apa sih? 6D itu adalah penyesuaian fiskal negatif lainnya. Kemudian yang kita koreksi selanjutnya adalah persediaan awal dan persediaan akhir yang berada di koreksi negatif. Nah, koreksi negatif ini kita masukkan ke 6D juga sama seperti sebelumnya. Nah, kita masuk ke biaya usaha lainnya. Di biaya usaha lainnya yaitu biaya gaji, tunjangan, dan lain-lain, ini terdiri dari 5B dan 5F, yaitu pembentukan atau pemumpukan cadangan. Kemudian yang F adalah pajak penghasilan. Kemudian yang selanjutnya ada biaya transportasi dan perjalanan dinas, itu sebesar 161 juta yang dikoreksi positif dan dikategorikan sebagai 5C, yaitu penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan. Kemudian untuk koreksi selanjutnya, koreksi positif sebesar 190.500.000 yaitu biaya sewa, kita kategorikan sebagai 5A yaitu biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, atau anggota. Kemudian selanjutnya ada biaya perawatan dan perbaikan, koreksi positif juga sebesar 42.450.000 yang dikategorikan 5A sama seperti sebelumnya. Selanjutnya ada biaya iklan dan promosi yaitu dikategorikan sebagai 5L juga, itu merupakan penyesuaian fiskal positif lainnya. Kemudian ada biaya pajak dan retribusi sebesar 5.870.080 rupiah yang dikategorikan sebagai 5F, 5L, dan 5H. Nah, kemudian untuk biaya listrik, air, dan telepon ini dikoreksi positif sebesar 22.644.000 dikategorikan sebagai 5L yaitu penyesuaian fiskal positif lainnya. Nah, kemudian kita scroll ke bawah lagi hingga menemukan biaya bunga pinjaman yaitu dikoreksi positif yaitu sebesar 280 juta sekian yang dikategorikan sebagai 5L. Yaudah kita langsung isi aja yuk SPP-nya. Nah, di sini udah ada dari 5A, 5B hingga 5L. Di sini kita jumlahkan terlebih dahulu ya biar lebih. Nah, setelah dijumlahkan dari 5 ini selesai, kemudian jangan lupa ada koreksi negatif juga. Kita langsung buka ISPP-nya aja. Yang pertama kali kita isi yaitu yang halaman pertama dulu, yang angka 1 yaitu penghasilan neto komersil dalam negeri bagian A peredaran usaha. Kita buka lagi rekonsiliasi fiskal sebelumnya. Di sini sebesar 46.617.989.000 rupiah. Kita langsung masukin aja angkanya. Kemudian ke penghasilan dari luar usaha di sini sebesar 2.020 juta. Nah, kemudian kita isi yang keempat yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak di sini sebesar, bisa kita lihat ke bawah, yaitu sebesar 770 juta. Nah, setelah selesai seperti ini, kita move ke halaman yang kedua ya. Di sini kita gampang aja tinggal masukin 5A-nya sebesar 232.950. Kemudian untuk 5B 120 juta. Kemudian untuk 5C 161 juta. Kemudian untuk 5F kemudian 5H yaitu 1640. L 451 190 661. Kemudian di sini automatically jumlahnya langsung keisi ya guys. Jangan lupa untuk isi halaman ketiganya yaitu di fiskal negatif di 6D. Sebesar 1.763 197
Selesai mengisi formulir 1 penghitungan penghasilan atau fiskal ini, langsung disimpan aja. Itu dia gimana caranya rekonsiliasi fiskal dari mulai koreksi hingga input ke dalam lampiran ISPT PPh Badan Rupiah 2010. Pastikan kalian isi sesuai dengan apa yang udah aku jelasin sebelumnya ya. Kalau kalian ikutin step aku dari awal, pasti kalian bisa. Komen di bawah ya saran kalian ke aku untuk membuat video apa lagi ke depannya. Terus, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain bell notification-nya biar kalian tahu kalau aku upload video baru. Oh iya, like dan share video ini yang banyak ya, biar semua orang menjadi cerdas pajak sama seperti kalian. Thank you and see ya!